Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riti Bagus Pratikno dengan NIM 2250811159 dengan mata kuliah Metode Penelitian kelas DSEC. Di sini saya akan mempresentasikan literatur review yang telah saya lakukan. Dengan judul yang pertama yaitu Implementasi Algoritma Decision Tree dan Support Pattern Matching atau SPM untuk memprediksi resiko stunting pada keluarga. Masalah utama. Yang pertama, mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Yang kedua, Indonesia memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi, yaitu 21,6%. Masih di atas batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Yang ketiga, diperlakukan sistem klasifikasi berbasis data mining untuk memprediksi risiko terjadinya stunting secara lebih akurat dan cepat. Kemudian, apa saja yang diamati dalam penelitian ini? Yang pertama, status gizi balita. Data ini merupakan hasil pengukuran gizi balita yang dikategorikan berdasarkan standar WHO, seperti normal gizi, normal, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Yang kedua, usia balita. Faktor ini diamati karena usia berhubungan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, tinggi badan balita. Pengukuran tinggi badan dilakukan untuk menentukan apakah anak mengalami stunting atau tidak. Kemudian selanjutnya, berat badan balita. Berat badan digunakan sebagai indikator status gizi anak selain tinggi badan. Kemudian jenis kelamin balita. Data ini diamati karena faktor biologis dapat mempengaruhi risiko stunting. Yang selanjutnya, pola makan dan asupan gizi. Faktor ini mencakup pola pemberian ASI eksklusif, konsumsi makanan pendamping ASI, serta variasi makanan bergizi. Selanjutnya, status sosial ekonomi keluarga. Pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan orang tua dianalisis karena berpengaruh terhadap akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Selanjutnya, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Faktor ini mencakup akses terhadap air bersih, kebersihan tempat tinggal, serta sanitasi yang baik untuk mencegah infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian atau tahapan penelitian. Yang pertama itu start, kemudian selanjutnya pengumpulan data, lalu dilakukan processing. Kemudian selanjutnya itu ada dua metode dua metode algoritma, yaitu decision tree dan support factor matching. Setelah dilakukan kedua itu, maka dilanjutkan dengan perbandingan hasil dan analisa, kemudian finish. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama, evaluasi penelitian menggunakan akurasi dan visualisasi performance algoritma decision tree dengan hasil berikut. Eh, Perform algoritma decision tree dengan dengan hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut dengan visualisasi perform algoritma decision tree. Kemudian hasilnya itu adalah kemudian ini adalah visualisasi perform algor SPM. Kemudian dapat perbandingan decision tree dan SPM. Yang pertama decision tree dengan akurasi 96%, dengan recall true tidak dan true nya itu 92 dan 97, untuk presisinya 90,99 dan 97,68, sedangkan SPM dengan akurasi 62,48% dengan recall 99,12 dan 5,1, kemudian presisinya 3,749 dan 99,51. Kesimpulannya, algoritma Decision Tree memberikan hasil klasifikasi yang baik dalam menentukan status gizi balita berdasarkan faktor seperti tinggi badan, berat badan, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi stunting dalam dalam penelitian ini mencakup pola makan, status gizi ibu, faktor ekonomi, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Saran sebaiknya penelitian ini membandingkan algoritma lain seperti Renoforest atau XGBoost untuk meningkatkan akurasi. Penggunaan ensemble learning juga dapat dipertimbangkan agar hasil lebih optimal. Selain itu, kualitas data perlu diperbaiki dengan memastikan kelengkapan dan keseimbangan data. Evaluasi model sebaiknya mencakup metrik tambahan seperti F1 score dan AOC-ROC. Terakhir, penerapan model dalam setiap sistem nyata dapat meningkatkan manfaat penelitian dalam pencegahan stunting. Kemudian yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama itu data yang digunakan dalam penelitian ini, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga ada question tree, yang keempat SPM, kelima metode penelitian yang dilakukan ini, kemudian kesimpulan, saran penelitian, dan peluang penelitian lanjutan yang dapat dikerjakan dari penelitian.
Yang kedua, klasifikasi tingkat risiko diabetes menggunakan algoritma random forest. Masalah utama, poin pertama, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang menyebabkan kadar gula darah tinggi akibat kurangnya produksi insulin atau ketidakmampuan tubuh menggunakannya secara efektif. Jumlah penderita diabetes terus meningkat dari 415 juta orang pada 2015 menjadi perkiraan 642 juta orang pada 2040. Diperlukan sistem klasifikasi berbasis data mining untuk memprediksi risiko diabetes secara lebih akurat dan cepat. Yang diamati dalam penelitian ini, yang pertama, variabel penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, analisis data, dan hasil penelitian. Kemudian metode penelitian atau tahapan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data melalui pre-processing, transfer data, clearing data, kemudian dilakukan splitting data, kemudian diklasifikasi dengan algoritma random forest, kemudian dievaluasi kinerja model, lalu interpretasi hasil. Hasil penelitian, evaluasi penelitian menggunakan ROC, curve akurasi, recall, presisi, F1 score, dan visualisasi confusion metric dengan hasil sebagai berikut. Kesimpulannya, algoritma random forest mampu mengklasifikasi risiko diabetes dengan tingkat akurasi 98% dan AOC 100%. Dari hasil klasifikasi, ditemukan bahwa 300 pasien memiliki risiko diabetes rendah, sedangkan 20 pasien memiliki risiko tinggi. Model ini memiliki perform yang sangat baik dalam membedakan kelas positif dan negatif yang dapat membantu tenaga medis dalam deteksi dini dan pengelolaan diabetes. Saran untuk meningkatkan keakuratan model dapat dilakukan dengan menambah jumlah dataset agar model memiliki lebih banyak data untuk belajar dan mengenali pola dengan lebih baik. Selain itu, pengujian model klasifikasi lain seperti support faktor pencin atau neural network juga dapat dilakukan untuk dibandingkan dengan random forest sehingga dapat diketahui metode mana yang memberikan perform terbaik dalam mengklasifikasi risiko diabetes. Kemudian yang harus saya pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini. Masalah penelitian, random forest, kemudian confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan AOC, kemudian keunggulan dan keterbatasan random forest, kemudian metode penelitian, kesimpulan, saran, dan peluang peneliti lanjutan yang dapat dikerjakan dari penelitian ini. Yang selanjutnya yang saya baca yaitu penerapan data mining untuk prediksi stunting pada balita menggunakan algoritma C45. Cara utama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada balita, melihat performa metode yang digunakan, algoritma C45 dalam prediksi stunting. Kemudian, dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan fokus pada klasifikasi status gizi balita. Preferensi stunting di Indonesia masih tinggi, 24,4% pada tahun 2022, jauh dari target nasional 14% pada tahun 2024. Kemudian yang diamati dalam penelitian ini yaitu data status gizi balita, data usia balita, data tinggi badan balita, data berat badan balita, data jenis kelamin, data data lain-lain. Data ini merupakan fitur tambahan yang dapat berpengaruh terhadap prediksi status gizi balita. Kemudian eksperimen metode yang digunakan itu algoritma C45, kemudian pengujian dan evaluasi. Metode penelitian atau tahapan penelitian yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, eksplorasi data dan pre-processing, yang ketiga, pembentukan model dengan algoritma C45, kemudian evaluasi model, lalu yang terakhir adalah interpretasi hasil. Hasil penelitian, evaluasi penelitian menggunakan precision dan recall, F1 score akurasi, dan ROC AUC, dan visualisasi confusion metric dengan hasil sebagai berikut. Yang tabel pertama itu adalah nilai precision dan recall, tabel kedua itu F1 score, akurasi, dan ROC. Kemudian yang gambar kelima ini conversion metric, dan yang keenam kurva ROC untuk setiap kelas. Dari hasil penelitiannya, akurasi tinggi, model mencapai akurasi sebesar 98,88%, menunjukkan tingkat ketepatan yang sangat baik dalam klasifikasi
klasifikasi status gizi balita. Precision dan recall per kelas. Precision dengan recall 0,9940 paling tinggi, kemudian severely standard dan tinggi. Precision dan recall di atas 0,98 menunjukkan kemampuan model dalam membedakan kelas dengan baik. Kesimpulannya, algoritma C45 mampu mengklasifikasi status gizi balita dengan cukup baik berdasarkan parameter tinggi badan, berat badan, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi stunting dalam penelitian ini adalah berat badan, tinggi badan, dan usia balita. Metode berbasis data mining dapat meningkatkan efisiensi dalam memprediksi stunting dibandingkan dengan metode manual yang memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga ahli. Evaluasi model menunjukkan bahwa algoritma cepat 5 memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, namun masih mendapat peluang untuk meningkatkan performa dengan metode lain, seperti ensemble learning atau deep learning. Yang terakhir, penerapan model prediksi ini dapat membantu tenaga kesehatan dan membantu kebijakan dalam melakukan intervensi dini terhadap balita yang berisiko mengalami stunting. Sarannya, sebaiknya dilakukan perbandingan dengan algoritma lain seperti Random Forest, SBM, atau Neural Network untuk menarik keunggulan dan kelemahan C45 dibandingkan metode lain. Yang kedua, sebaiknya dilakukan peningkatan akurasi menggunakan Random Forest yang dikenal memiliki keunggulan dalam menangani overfitting dan bekerja lebih baik pada dataset yang kompleks. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini, kedua masalah penelitian, yang ketiga C45, yang keempat confusion matrix, kemudian metode penelitian, kesimpulan, saran, dan peluang penelitian yang lanjutan yang dapat dikerjakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah perbandingan prediksi penyakit hipertensi menggunakan metode random forest dan MAP Bayes. Masalah utama mengetahui faktor dan fitur yang mempengaruhi penyakit hipertensi. Yang kedua, melihat performa metode random forest dan MAP Bayes. Ketiga, dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3.000 data pasien dan 14 fitur medis yang digunakan untuk memprediksi hipertensi. Yang diamati dalam penilaian ini, yang pertama, data kondisi hipertensi, yang kedua, data usia pasien, yang ketiga, data jenis kelamin pasien, yang keempat, data tekanan darah istirahat, yang kelima, data kadar kolesterol, yang keenam, data gula darah puasa, yang keenam, eksperimen, metode yang digunakan itu algoritma yang dibandingkan dalam penelitian adalah random forest dan lab based. Pengajuan evaluasi menggunakan konsep metrik untuk menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, guna menilai performa model dalam memprediksi hipertensi. Metode penelitian atau tahapan penelitian. Yang pertama, mulai, kemudian orange, input data hipertensi, kemudian select column, naive Bayes, prediction, random forest, kemudian confusion matrix, hasil, dan selesai. Dari hasil penelitian, evaluasi penelitian menggunakan akurasi, recall, AUC, dan lain-lain, dan visualisasi widget prediction dengan hasil sebagai berikut. Kemudian hasil evaluasi, naive Bayes dalam akurasi 85,90% dengan precision 85,50 dan recall 82. Sedangkan random forest dengan akurasi 100%, precision 100%, dan recall 100%. Kesimpulannya, random forest memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan naive Bayes, menunjukkan performa yang lebih baik dalam klasifikasi data medis. Random forest lebih unggul dalam menangani kompleksitas data, menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan naive Bayes. Penerapan machine learning dalam dunia medis dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi pelayanan kesehatan, memberikan manfaat yang signifikan dalam sistem kesehatan. Saran, sebaiknya penggunaan dataset diperluas dan lebih beragam untuk meningkatkan generalisasi model dalam memprediksi hipertensi. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, di antaranya data yang digunakan dalam penelitian ini, masalah penelitian, random forest, naive Bayes, confusion matrix, metode penelitian, kesimpulan, saran, dan peluang.
Selanjutnya yang saya baca itu yaitu perbandingan akurasi, recall, dan presisi klasifikasi pada algoritma C45, random forest, SPM, dan NetBayes. Masalah utamanya menganalisis performa algoritma C45, random forest, SPM, dan NetBayes dalam klasifikasi data. Yang kedua, melihat akurasi, presisi, dan recall dari masing-masing metode. Kemudian dataset yang digunakan berasal dari Jogja International Scott Camp pada tahun 2020. Yang diamati dalam penelitian ini yaitu algoritma klasifikasi, dataset yang digunakan, parameter evaluasi, dan metode eksperimen. Kemudian yang selanjutnya metode penelitian dan tahapan. Yang pertama studi pendahuluan, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhan, memodelkan klasifikasi, kemudian selanjutnya desain sistem dan software, selanjutnya implementasi dan pengujian model, lalu keluaran penelitian, dan yang terakhir akurasi algoritma C45, random forest, SPM, dan net bias pada data balance dan imbalance. Kemudian hasil penelitian, evaluasi penelitian menggunakan akurasi, recall, dan presisi dengan hasil sebagai berikut. Algoritma C45 dengan akurasi 86,67, dan kemudian algoritma random forest dengan akurasi 83,33%, kemudian algoritma SPM dengan akurasi 95%, dan yang keempat algoritma NetBayes dengan akurasi 86,67%. Kesimpulannya, performa algoritma berbeda. Dari hasil penelitian, terdapat perbedaan tingkat akurasi di antara algoritma klasifikasi yang diuji. Kedua, akurasi tertinggi yaitu pada SPM. Algoritma SPM memiliki akurasi tertinggi sebesar 95%, menunjukkan bahwa metode ini lebih efektif dalam klasifikasi data dibandingkan metode lain. Random forest paling rendah. Algoritma random forest memiliki akurasi paling rendah, yaitu 8,33%. Nah, selanjutnya C45 dan Naive Bayes setara. Algoritma C45 dan Naive Bayes masing-masing memiliki akurasi sebesar 86,67%. Rekomendasi pengelolaan algoritma berdasarkan hasil penelitian, SPM direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus klasifikasi serupa karena memiliki akurasi tertinggi. Saran, disarankan untuk menguji algoritma pada dataset yang lebih kompleks dan bervariasi, guna memperoleh hasil yang lebih generalisasi serta memastikan keandalan model dalam berbagai skenario. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, data yang digunakan, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga random forest, yang keempat C45, yang kelima SPM, yang keenam bias, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan kesimpulan, kesembilan saran penelitian, dan yang sepuluh peluang penelitian lanjutan yang dapat dikerjakan dari penelitian ini. Kemudian judul yang terakhir yaitu Review of Random Forest Klasifikasi Teknik to Resolve Data Imbalance. Masalah utama, yang pertama banyak aplikasi di dunia nyata seperti deteksi penipuan, instruksi jaringan, dan diagnosis media. Dan pencarian informasi memiliki dataset yang tidak seimbang, di mana salah satu kelas memiliki jumlah sampel yang jauh lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya. Masalah ini menyebabkan model klasifikasi cenderung mengabaikan kelas minoritas yang dapat menghasilkan akurasi yang buruk dalam mendeteksi data yang jarang muncul. Jurnal ini mengulas berbagai teknik yang digunakan untuk meningkatkan performa RVC dalam mengatasi ketidakseimbangan data. Yang diamati dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ketidakseimbangan data, yang kedua performa random forest atau RVC, kemudian penanganan ketidakseimbangan data menggunakan WRP, oversampling, undersampling, dan cost sensitive learning. Kemudian evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score serta dengan confusion matrix. Studi komparatif, integrasi teknik dinamis. Eksperimen, random forest, kemudian random forest ditambah AdBoost, kemudian random forest ditambah AdBoost plus other sampling, kepuk. Yang selanjutnya adalah metode penelitian atau tahapan penelitian.
Yang pertama, dataset splitting and one active data sample. Selanjutnya, data training, kemudian X subsample, dia jadi training data, kemudian input training, kemudian kemudian random forest, classification, kemudian apply any technique for all. Hasil penelitian. Lalu kesimpulan, revisi dapat mengatasi ketidakseimbangan data dengan menggunakan berbagai teknik penyesuaian seperti widget, voting, cost sensitive learning, dan sampling. Menggunakan teknik BFV dan WRP menjadi solusi utama yang dapat meningkatkan perform klasifikasi. Dalam pengelolaan big data, revisi tetap menjadi pilihan utama karena efisiensi dan fleksibilitasnya dalam menangani dataset besar yang tidak seimbang. Saran, peneliti masa depan bisa difokuskan pada teknik integrasi dinamis yang lebih fleksibel dalam menangani data tidak seimbang. Penerapan revisi dapat dikombinasikan dengan deep learning atau metode ensemble lainnya untuk meningkatkan akurasi dalam skenario tertentu. Evaluasi perlu dilakukan pada berbagai jenis dasar dataset nyata agar metode yang diusulkan lebih efektif aplikatif dalam berbagai bidang. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, masalah penelitian. Kedua, random forest klasifikasi. Yang ketiga, ada bus. Yang keempat, masalah ketidakseimbangan data, termasuk teknik oversampling, ada sampling, dan cost sensitive learning. Kelima, metode penelitian. Yang keenam, kesimpulan. Ketujuh, saran, dan yang terakhir, peluang peneliti lanjutan yang dapat dikerjakan dari penelitian ini. Sekian presentasi literatur review yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.